Jadi salah satu kiat untuk mencapai yang namanya ikhlas harus dimulai dengan niat yang ikhlas. Ya. Yang kedua, harus kita hadirkan rasa takut dan rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seakan-akan kita diawasi oleh Allah, seakan-akan kita berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah saya mengikuti pengajiannya Guru Kiai Haji Husaifah almarhum di Masjid Al-Mujahidin. Saya masih kuliah waktu itu. Kebetulan kitab yang kita bahas di waktu itu adalah kitab Jalalain. Ya. Alih nanti Guru menyampaikan kepada kita bahwa dalam ibadah khususnya salat itu tidak mungkin kita bisa khusyuk mulai takbiratul ihram sampai salam. Itu tidak mungkin. Apalagi kita sebagai orang awam, orang biasa. Ya, banyak godaan-godaan, banyak gangguan-gangguan yang bisa menyebabkan ingatan kita tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka dan diberita, karena kita tidak bisa hindari apakah itu ingatan, apa itu pendengaran, apa itu penglihatan, ya. Itu sesuatu yang wajar sebagai manusia biasa. Akan tetapi kita harus berusaha bagaimana apa yang kita lihat, apa yang kita ingat, apa yang kita dengarkan, jangan itu menjadi perhatian. Bagaimana caranya? Menurut Andrewuta, ya kemasan pajak konasen, apakah kamu dengarkan, atau kamu lihat, atau kamu ingat dalam hatimu, maka camkan bahwa semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, sepatutnya dan sepantasnya kita senantiasa mengulang-ulangi sekaligus memenuhi bibir kita dengan ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas perkenannya jualah sehingga alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala masih sempat pertemukan kita bulan suci Ramadan tahun ini, tahun 1446 Hijriah, 2025 Masehi. Bahkan malam ini alhamdulillah kita sudah berada pada malam yang ke-13. Ya, sudah 12 hari puasa kita telah selesaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala ibadah yang kita lakukan insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang merupakan uswatun hasanah, ikutan terbaik, suri teladan bagi kita, sehingga insya Allah dengan mengikuti jejak langkah beliau kita punya jaminan selamat di dunia, terlebih-lebih bahagia kelak di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini saya diamanahkan oleh panitia untuk membawakan tausiah atau ceramah Ramadan
di malam yang ke-13 ini. Adapun tema yang diberikan oleh panitia seperti yang disampaikan oleh protokol tadi adalah menggapai khusyuk dalam ibadah. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat dulu waktu saya masih tergolong anak-anak, masih remaja. Saya pernah ditanya oleh salah seorang, katakanlah ustaz. Dia bilang dengan pengantar bahasa Bugis. Apa yang dia bilang, dia bertanya kepada saya. Saat tahun ini nak mas sempajang. Maka kami tanya, apa dia bilang selanjutnya? Semua nasalisna sempajang. Ya. Semua nasalisna sempajang. Spontanitas saya jawab, ya, kalau sampai detik ini saya belum tahu. Agali sempajang. Apa isinya salat itu? Apa isinya ibadah itu? Ya. Ini yang perlu kita camkan ya. Ternyata yang dimaksud lisanna sempajangnya adalah tak lain adalah keikhlasan. Ya. Al-ibadatu mukhul ibadat. Al-ikhlasu mukhul ibadat. Keikhlasan itu inti daripada ibadah. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah tanpa disertai dengan kehusyuan, maka salat kita boleh dikatakan bahwa tidak ada nilainya, minimal nilainya tidak maksimal. Nah, oleh karena itu keikhlasan ini sangat penting dalam beribadah. Nah, oleh karena itu selanjutnya perlu kita ketahui bahwa apa sebenarnya yang dimaksud ikhlas. Kalau secara bahasa, ikhlas adalah tunduk, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ditambah tenang. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus tampilkan pada diri kita rasa tunduk kepada Allah, seakan-akan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya harus dalam kondisi tenang. Ya, makanya kondisi dan tempat itu perlu dalam kaitannya dengan kekhusyuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa rasakan kalau kita salat 5 waktu, yang banyak itu salat yang kita lakukan adalah salat yang dilakukan pada malam hari. Kalau di siang hari hanya 2, asar dengan zuhur. Kalau malam ada maghrib, ada isya, ada subuh. Ya. Kalau kita mau bertanya selanjutnya, mana kira-kira yang lebih khusyuk, salat yang kita lakukan di malam hari ketimbang salat yang kita lakukan di siang hari? Ya. Kalau kita rasakan pasti yang khusyuk itu salat yang kita lakukan di malam hari. Itulah sebabnya sehingga lebih banyak salat yang kita lakukan di malam hari ketimbang di siang hari. Dan selanjutnya bisa kita rasakan bahwa, coba kita rasakan kalau kita salat tahajud, salatul lail, ya, kondisinya bening, tenang, tidak ada suara sedikit pun, seakan-akan Allah itu hadir di hadapan kita. Iya.
Karena dalam beribadah itu untuk mencapai kekhusyuan harus kita tenang. Ada orang yang mengatakan bahwa salat saya khusyuk karena orang ribut di belakang saya tidak dengar. Kalau ada orang seperti itu, bukan tidak dengar, mungkin karena dia tuli sehingga dia tidak mendengarkan. Karena tidak mungkin kalau ada suara kita tidak dengar. Tapi yang menjadi perhatian, jangan menjadi perhatian itu. Kita harus fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya bagaimana untuk mencapai kiat-kiat yang kita bisa lakukan untuk mencapai yang namanya ikhlas dalam ibadah. Yang pertama, harus dimulai dengan niat yang ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah tidak ada embel-embelnya, tidak ada konsekuensi lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau menurut Pak Kiai Haji Sainuddin MZ yang dinamakan ikhlas itu seperti kalau kita buang air besar di pagi hari, apapun yang kita makan, seenak apapun makanan yang kita makan di malam hari, tidak pernah kita cari ketika kita buang di tempat pembuangan. Itu namanya ikhlas. Ya. Artinya kita serahkan kepada Allah. Ya. Tidak ada tendensi lain, tidak ada niat yang lain, maka luruskan niat kita. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran disampaikan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ya. Allah tidak memerintahkan kepada kita beribadah kepadanya kecuali niat yang ikhlas. Jadi salah satu kiat untuk mencapai yang namanya ikhlas harus dimulai dengan niat yang ikhlas. Ya. Yang kedua, harus kita hadirkan rasa takut dan rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seakan-akan kita diawasi oleh Allah, seakan-akan kita berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pernah saya mengikuti pengajiannya Guru Kiai Haji Husaifah almarhum di Masjid Al-Mujahidin. Saya masih kuliah waktu itu. Kebetulan kitab yang kita bahas di waktu itu adalah kitab Jalalain. Ya. Alena Guru menyampaikan kepada kita bahwa dalam ibadah khususnya salat itu tidak mungkin kita bisa khusyuk mulai takbiratul ihram sampai salam. Itu tidak mungkin. Apalagi kita sebagai orang awam, orang biasa. Ya, banyak godaan-godaan, banyak gangguan-gangguan. Ya bisa menyebabkan ingatan kita tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka dari Guru karena kita tidak bisa hindari apakah itu ingatan, apa itu pendengaran, apa itu penglihatan, ya, itu sesuatu yang wajar sebagai manusia biasa. Akan tetapi kita harus berusaha bagaimana apa yang kita lihat, apa yang kita ingat, apa yang kita dengarkan, jangan itu menjadi perhatian. Bagaimana caranya? Menurut Andre Gurta, ya kemasan pajak konasen, apakah kamu dengarkan apa atau kamu lihat atau kamu ingat dalam hatimu, maka camkan bahwa semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kalau kita berkendaraan, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita berkendaraan, terkadang apalagi kalau kita belum masih tahap pelajar, biasa tidak apa namanya, kadang turun, kadang terlepas dari jalanan, maka kita harus berusaha bagaimana mengembalikan. Ya, caranya mengembalikan kalau kita salat, ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, apa yang kita ingat,
camkan dalam hati kita bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka kembali kepada rel yang semula. Ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sampai selesai. Makanya jangan heran bahwa Bapak, Ibu-ibu, kalau biasa kita perhatikan itu para ulama kita, para kiai kita. Dulu saya masih sekolah, masih kuliah dulu, saya biasa salat berjamaah di Masjid Raya. Masih hidup guru tak Kiai Haji Muhammad Junaid Sulaiman. Biasa itu kalau subuh dia salat sunat saja Pak. Dia kelihatan luar biasa. Ya. Ada pernah bertanya kepada guru tak, kenapa magi orang seguru tak ya kemasem pajangi, subuh lagi, hawa dingin lagi. Nah, yaro andre guru tak, turu pusana, nah come pusana. Apa jawabannya? Katanya begitu susahnya kita mengembalikan segala sesuatu, apakah yang kita ingat, yang kita dengarkan, yang kita lihat. Ya. Jadi itu salah satu pekerjaan berat. Karena kita harus kendalikan, karena kalau kita kendalikan maka kita lepas dari rel. Kita terlepas dari keikhlasan, kehusyuan. Maka kita harus kendalikan semua itu. Nah, itu bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat, sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai guru tak menyampaikan kepada kita sebagai orang awam, kita harus mengakui bahwa tidak mungkin kita bisa khusyuk mulai takbiratul ihram sampai salam. Makanya sebagai orang awam ada 3 tempat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, kita harus fokus. Jangan ada sama sekali yang kita ingat, yang kita bayangkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kalau ingatan kita pada saat itu, maka kita dikategorikan sebagai musyrik. Mapadul lauri secara jannah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ada yang kita ingat selain Allah, maka yang besar yang kita ingat itu. Makanya hati-hati. Ya. Yang kedua, ketika kita membaca Al-Fatihah, suratul Fatihah, sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, napa guru Andre Guruta harus fokus di situ. Jangan lepas ingatan kita, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kalau ada yang kita ingat selain Allah, berarti yang kita sembah adalah apa yang kita ingat itu. Ini yang bahaya. Nah, yang ketiga, pada saat kita mengucapkan 2 kali syahadat, apakah pada tasyahud awal atau tasyahud akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita harus fokus. Inilah tempat-tempat khusus yang dipesankan oleh para ulama kita agar supaya kita bisa khusyuk dalam ibadah. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk menggapai yang namanya khusyuk dalam ibadah, saya katakan tadi, pertama-tama harus kita berangkat dari niat yang ikhlas. Ya, luruskan niat kita, tidak ada yang kita kehendaki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kesampingkan yang lain, kesampingkan kesibukan yang lain, dan yang paling penting, sebelum kita melaksanakan ibadah, khususnya salat, camkan dalam hati kita bahwa jangan-jangan salat yang saya lakukan pada saat ini merupakan salat terakhir bagi saya. Kalau ada motivasi seperti itu, insya Allah kita bisa khusyuk. Yang selanjutnya juga diajarkan oleh para ulama kita, sebelum kita berniat atau takbiratul ihram, ada yang kita baca, ya. Kita gantungkan apa yang kita mau kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diajarkan oleh para ulama kita sebelum takbiratul ihram, kita tenang dulu, baru kita baca
ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ya, hanya engkau ya Allah yang saya maksud dan hanya engkau yang saya harapkan. Ya, artinya kalau kita baca ini, apa yang kita ingat, apa yang kita dengar, artinya yang kita maksud bukan yang kita lihat, bukan yang kita dengar, bukan yang kita ingat. Ya, karena yang kita maksud adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal-hal ini, kiat-kiat ini yang perlu kita perhatikan pada saat kita khususnya beribadah kepada Allah, khususnya ibadah salat. Ya. Jadi bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali inilah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, terutama kepada yang berbicara sendiri, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.